Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Arti mimpi bertemu orang yang sudah meninggal terdengar menyeramkan. Namun mimpi itu memiliki arti bahwa orang yang sudah meninggal tersebut bisa jadi merindukan kiriman doa dari keluarganya. Bisa jadi orang yang sudah meninggal seperti yang hadir di dalam mimpi, meminta agar keluarga yang masih hidup untuk lebih taat lagi beribadah atau berbuat baik di dunia. Sebagian ulama mengatakan bahwa arwah orang-orang yang mati dicabut bila mereka mati. Begitu pula arwah orang-orang yang hidup dicabut bila mereka tidur. Lalu mereka saling kenal menurut apa yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka Dia tahan jiwa orang yang telah ditetapkan kematiannya. Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 42. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menerangkan bahwa arwah orang yang telah mati dan melepaskan arwah orang yang hidup sampai waktu yang ditentukan berkaitan dengan mimpi bertemu orang yang sudah meninggal. Banyak ulama yang mengalaminya. Mereka bertemu dengan orang-orang saleh dalam mimpinya. Salah satunya adalah apa yang telah disampaikan oleh keluarga Asim Al-Juhdari yang telah menceritakan bahwa ia pernah melihat Asim Al-Juhdari dalam mimpinya setelah Asim meninggal dunia. Lelaki itu bertanya, "Bukankah kamu telah mati, Asim?" Asim menjawab, "Benar." Lelaki itu bertanya lagi, "Sekarang kamu berada di mana?" Asim menjawab, "Saya demi Allah berada di suatu taman dari taman surga bersama sejumlah teman-temanku. Kami berkumpul di setiap malam Jumat dan pagi harinya di tempat Bakar Ibnu Abdullah Al-Muzani. Maka kami menerima berita-berita tentang kalian." Lelaki itu bertanya lagi, "Apakah yang berkumpul itu tubuh kalian?" Asim menjawab, "Mustahil bila yang berkumpul adalah jasad kami, karena jasad kami telah hancur luluh lantah dan yang dapat bertemu hanyalah arwah kami saja." Lelaki itu bertanya lagi, "Namun apakah kalian mengetahui bila kami berziarah kepada kalian?" Asim menjawab, "Kami mengetahuinya pada petang hari Jumat dan seluruh hari Jumat serta malam hari Sabtu hingga matahari terbit." Lelaki itu bertanya lagi, "Mengapa demikian? Bukan pada hari-hari lainnya?" Asim menjawab, "Berkat keutamaan dan kebesaran hari Jumat." Dalam riwayat yang lain juga disebutkan bahwa Utsman ibnu Suwaid At-Tafawi mengatakan bahwa ibunya adalah ahli ibadah yang dikenal dengan julukan Rahibah. Ketika ajalnya telah dekat, Rahibah mengangkat kepalanya ke arah langit lalu berdoa, "Wahai Tuhanku yang menjadi harapan dan dambaanku selama hidup dan matiku, janganlah Engkau menjadikan aku terhina saat aku mati, dan janganlah Engkau menjadikan diriku merasa asing dalam kesendirianku." Setelah ia meninggal, Utsman bin Suwaid selalu menziarahi kuburnya setiap hari Jumat, mendoakannya serta memohonkan ampunan kepadanya, dan juga buat ahli kubur lainnya. Pada suatu malam, aku melihat ibuku dalam mimpi, maka aku bertanya kepada ibu, "Wahai ibu, bagaimana keadaanmu?" Ia menjawab, "Anakku, sesungguhnya maut itu benar-benar merupakan musibah yang sangat keras. Dan sesungguhnya aku, segala puji bagi Allah, benar-benar ada di alam barzakh yang terpuji, yang penuh dengan bau yang harum, dan dihamparkan kepadaku kain sutra yang tebal dan yang tipis, sampai hari berbangkit nanti." Aku bertanya lagi kepadanya, "Apakah engkau mempunyai keperluan?" Ibuku menjawab, "Iya, nak." Aku kembali bertanya, "Keperluan apa?" Ia menjawab, "Janganlah engkau meninggalkan kebiasaan menziarahi kami dan mendoakan bagi kami. Sesungguhnya aku benar-benar merasa gembira dengan kedatanganmu pada hari Jumat. Jika engkau tiba dari rumah keluargamu, maka dikatakan kepadaku, 'Hai Rahibah, inilah putramu telah datang, maka bergembiralah.'
Dengan demikian, bergembiralah semua orang mati yang ada di sekitarku. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah, mimpi kerap kali disebut sebagai bunga tidur, merupakan gambaran atau pengalaman bawah sadar yang melibatkan semua indera sewaktu tidur. Terkadang mimpi itu indah, ada kalanya juga mimpi itu buruk. Rasulullah SAW pernah memberikan tuntunan kepada umatnya, jika mengalami mimpi yang disukai, hendaknya untuk mengucapkan Alhamdulillah atau memuji Allah. Karena sebenarnya mimpi itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kalau kita mendapati mimpi buruk, kita dianjurkan untuk meminta perlindungan kepada Allah, karena bisa jadi mimpi itu berasal dari syaitan. Hal ini seperti yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian bermimpi yang ia sukai, sebenarnya mimpi itu berasal dari Allah, maka hendaknya ia memuji Allah karenanya dan ceritakanlah. Adapun jika ia bermimpi selainnya yang tidak ia sukai, maka itu berasal dari syaitan, maka hendaknya ia meminta perlindungan dari keburukannya dan janganlah menceritakan kepada orang lain sehingga tidak membahayakan." Hadis riwayat Imam Bukhari. Terkadang kejadian di dalam mimpi bisa membuat seseorang khawatir, senang, sedih, dan ketakutan. Bahkan kejadian di dalam mimpi itu terasa seperti kenyataan. Mungkin sebagian orang yang menganggap mimpi hanyalah sebagai bunga tidur saja. Namun sebenarnya mimpi memiliki banyak arti yang bisa dijadikan sebagai pertanda kehidupan di masa depan, seperti mimpi bertemu orang yang sudah meninggal dunia. Wallahu a'lam bissawab, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.